Selamat datang di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan pernyataan dari Ketua Komisi 2 DPR RI, anggota Komisi 2 DPR RI maksud saya Mardani Ali yang membuat para tenaga honorer akan tenang. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, pernyataan dari anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Ali membuat honorer itu merasa tenang. Komisi 2 DPR RI ini merupakan komisi di DPR yang memang selama ini membahas terkait dengan penyelesaian dan penataan tenaga honorer. Sebab Mardani Ali menyindir permasalahan penyelesaian peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Setelah Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 hanya menyebutkan masalah tenggat waktu penyelesaian masalah honorer saja. Undang-Undang ASN tahun 2023 memiliki PP turunan yang menjadi payung hukum untuk menyelesaikan masalah honorer tersebut. Sebanyak 600.000 telah berhasil diangkat menjadi P3K dan sebanyak 1,7 juta honorer pada tahun 2024 ini diharuskan bisa mengikuti seleksi CASN 2024 sebagai salah satu solusi yang diberikan pemerintah kepada para tenaga honorer. Jadi rekan-rekan sekalian, pada tahun 2024 ini semua tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN wajib mengikuti seleksi CASN. Jadi rekan-rekan jangan sampai ketinggalan terkait dengan jadwal seleksi CASN sebagaimana disebutkan oleh Menpan RB bahwa pada tahun 2024 ini seleksi CASN akan dilaksanakan sebanyak 3 periode dan honorer bisa mendaftar pada periode kedua dan periode ketiga yang akan dilaksanakan pada bulan Juni dan bulan Agustus tahun 2024. Jadi jika rekan-rekan terdata dalam database BKN lalu tidak mengikuti seleksi CSN pada tahun 2024 ini, maka akan sangat sulit dan tidak akan bisa diangkat menjadi P3K. Meskipun pemerintah telah menjanjikan akan memberikan kesejahteraan dengan menghapuskan tenaga honorer, honorer tetap saja harus mengikuti prosedur yang diberikan oleh pemerintah untuk mendapatkan kesejahteraan tersebut. Bagi honorer yang tidak lulus seleksi CSN 2024, maka akan dialihkan menjadi P3K part-time secara perlahan. Jadi rekan-rekan yang mengikuti seleksi P3K, apabila rekan-rekan tidak lulus pada seleksi tersebut, maka skema pengangkatan menjadi P3K itu tetap ada meskipun mungkin kategorinya merupakan kategori P3K part-time. Nah rekan-rekan sekalian, selain honorer sebanyak 1,7 juta tersebut juga terdapat honorer kedua yang masih belum mendapatkan kejelasan nasib dari pemerintah. Jadi di Mardani Ali menyatakan bahwa honorer K2 juga menjadi prioritas untuk diselesaikan. Jadi ini kabar yang baik bagi para tenaga honorer karena pada tahun ini honorer kategori 2 tetap menjadi prioritas di dalam pengangkatan honorer menjadi P3K. Sama dengan tahun 2023 yang lalu, honorer K2 itu sudah banyak diangkat dan lulus menjadi P3K oleh karena mendapatkan afirmasi sebagai kategori prioritas meskipun mendapatkan nilai yang rendah pada seleksi P3K, pada seleksi CAT maksud saya, akan tetapi honorer K2 tetap menjadi prioritas di dalam pengangkatan P3K 2023. Nah, Mardani Ali mengatakan bahwa honorer K2 pada tahun 2024 ini juga masih tetap menjadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K sebab honorer K2 merupakan honorer yang paling lama dan paling berjasa serta mengabdi selama bertahun-tahun. Sebagaimana diketahui bahwa penyelesaian tenaga honorer itu tentu diselesaikan secara keseluruhan apabila terdapat peraturan yang disahkan. Nah, untuk itu honorer harus mengetahui isi dari peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Mardani Ali menyatakan bahwa PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 harus selesai 6 bulan setelah Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 disahkan. Itu berarti paling lambat bulan April peraturan pemerintah
sebagai turunan dari Undang-Undang ASN itu harus segera diselesaikan. Nah, di peraturan pemerintah nanti rencananya akan diatur terkait dengan mekanisme pengangkatan serta nasib tenaga honorer yang terdata dalam database BKN. Oleh sebab itu, Mardhani Ali mengharapkan kepada para tenaga honorer bahwa PP turunan Undang-Undang ASN tahun 2023 itu harus selesai setidaknya pada bulan April 2024 supaya para tenaga honorer memiliki payung yang hukum yang tetap. Untuk itu Mardhani Ali mengharapkan kepada seluruh tenaga honorer agar tetap tenang, ya, khususnya honorer kategori 2 dan honorer yang telah terdata dalam database BKN, oleh karena memang pemerintah telah menyiapkan agenda pengangkatan menjadi P3K, apakah itu P3K full time maupun P3K part time. Demikian berita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jika ada tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.